Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Hanli yang bertanya apakah tanah ini terhubung dengan dunia Netherworld dan apakah ada cara untuk memulihkan kekuatan kita. Tetua berambut putih menjawab, jika kita bisa pergi tentu saja kami tak akan tinggal di sini. Apalagi hanya yang beruntung yang sampai ke desa ini hidup-hidup. Tempat itu merupakan tempat antara dunia manusia dengan Netherworld. Dan beberapa orang percaya jika kita telah tersedot ke dalam perut Rahu yang merupakan sang monster legendaris. Hanli tak menyangka mendengar perkataan tersebut. Namun tetua pertama itu menegaskan jika awalnya aku juga tak percaya. Tapi itu memanglah salah satu kemungkinannya. Tetua itu juga menjelaskan bahwa ada retakan dimensi di titik tertentu. Dan kita semua tersedot masuk dari tempat yang berbeda. Misalnya diriku saja yang berasal dari Kekaisaran The Great Jin. Hanli berkata jika aku mendengar bahwa Kekaisaran The Great Jin adalah negara yang sangat besar. Bahkan tetua itu menceritakan bahwa Kekaisaran The Great Jin disebut sebagai tanah suci bagi para kultivator. Sedangkan di tempat ini mereka disarankan untuk tak perlu repot-repot mencoba memulihkan kekuatan karena hal itu tak akan mungkin terjadi. Namun selain kekuatan gelap di sini, ada juga energi lain yang disebut Ki Absolut. Hal itu menghilangkan kekuatan para kultivator tanpa cara untuk mendapatkannya kembali. Hanli berpikir jika aku terperangkap di rift terbuka, ini akan menjadi keberuntungan yang sangat buruk. Ia pun bertanya apakah memang tak ada harapan lagi bagi kita keluar dari sini. Tetua pertama itu menjawab jika jalan keluar pasti ada di sana. Tetapi itu terlalu berbahaya untuk benar-benar mungkin terjadi. Namun Hanli berkata jika Anda tak perlu khawatir, jadi tolong jelaskan apa yang Anda ketahui. Oleh karena itu, tetua tersebut pun mulai bercerita kepadanya. Mei Ning penasaran apakah Hanli ingin mendaki gunung itu. Namun ia takut karena sekarang kekuatan kita sudah hilang, sehingga mendaki gunung tersebut tak akan mungkin terjadi. Hanli mengatakan jika aku tidak tahu bagaimana caranya, tetapi aku akan berusaha apapun yang terjadi. Namun ada seorang pria yang mengajak mereka berdua ke tempat penginapan. Pria itu memberitahu jika kalian akan diberikan makanan selama 3 hari. Tapi setelah itu kalian harus menjalankan misi. Jika tidak, maka kalian berdua akan diusir dari desa ini. Hanli mencoba meyakinkan Mei Ning untuk jangan berputus asa. Tapi saat masuk ke kamar, mereka berdua jadi terkejut. Karena mereka harus tidur di satu kamar yang sama. Mei Ning bertanya jika kita 2 orang, mengapa hanya diberi satu tempat tidur? Pria itu berkata, bukankah setiap pasangan akan tidur di ranjang yang sama? Yang hal itu tentu saja membuat Mei Ning semakin tercengang. Hanli menjelaskan jika kita akan tidur terpisah. Oleh karena itu, ia pun meminta untuk diberikan tempat tidur lainnya. Sehingga pria tersebut segera pergi mencarikan tempat tidur untuk Hanli. Hanli menyuruh Mei Ning untuk beristirahat, sementara dirinya akan pergi menjelajahi desa ini. Singkat cerita, tibalah Hanli di susunan formasi desa tersebut. Hanli menyadari jika run-run ini sangat aneh dan juga rumit. Ia berpikir jika lingkaran itu seperti sebuah arai. Tapi tanpa diduga, datang seorang tetua yang bertanya, apakah Anda telah mengungkapkan rahasia? Hanli tak menyangka jika ada seseorang yang menyelinap di belakangku. Tetua Bao Huanzi bilang, jika aku dari Laut Five Dragon. Dan ia merasa bahwa Hanli adalah salah satu kultivator yang baru datang. Hanli memperkenalkan dirinya yang berasal dari lautan bintang tersebar.
Namun tetua Huanzi berkata, jika dulu ada seseorang yang datang dari lautan bintang juga. Sayangnya dia menjadi santapan binatang gelap saat menjalankan misi. Tetua itu menyadari jika sepertinya Han Li mengerti tentang jimat batu ini, sebab jarang sekali ada kultivator yang memiliki keterampilan dalam menggunakan jimat. Han Li sontak bertanya, apakah lingkaran itu adalah jimat batu yang Anda bicarakan, tetapi juga memiliki ciri-ciri sebuah arai. Tetua Huanzi sangat terkesan karena Han Li mahir dalam jimat dan juga arai. Dan ia menjelaskan jika jimat batu ini jarang ditemukan di tempat lain, sebab hanya beberapa sekte di Laut Five Dragon yang mampu membuat jimat kuno tersebut. Jimat batu ini memang berbeda dengan yang asli, meskipun lebih lemah tetapi didukung oleh kekuatan gelap melalui penggunaan teknik yang mirip dengan arai. Han Li mengatakan, bukankah Anda hanya dapat menggunakannya dengan kristal binatang gelap? Tetua Huanzi menjawab bahwa kristal binatang gelap sangat berharga, apalagi tidak semua monster memilikinya. Bahkan dalam 1 tahun, seluruh desa hanya akan menemukan paling banyak 10 kristal. Karena sangat berharga, mereka meminjamkannya hanya dalam pertempuran. Namun setelah itu, mereka akan mengambilnya kembali. Bahkan menurut Han Li, jika sekarang para tetua ini saling memperebutkan kekuasaan dan keuntungan. Tetua Huanzi memberitahu jika ada ribuan kultivator yang telah mati di tempat ini. Bahkan seorang Naskensol terperangkap di sini hingga kematiannya. Han Li pun penasaran, apakah ada seorang Naskensol di tempat ini? Tetua Huanzi menjelaskan jika itu sudah berlalu beberapa tahun. Dan aku dengar Naskensol itu menjalani sisa hidupnya di desa ini. Dia juga mungkin terkena energi Ki Absolut. Sebelum kematiannya, Naskensol itu meninggalkan catatan perjalanan kultivasinya. Sontak Han Li bertanya di manakah catatan tersebut. Setelah diberitahu, ia pun segera pergi ke tempat catatan itu berada. Sesampainya di sana, Han Li menyadari jika ini pasti adalah barang spesial. Tapi sekarang mereka hanya sampah yang tak diinginkan. Dan ia penasaran apakah Naskensol itu meninggalkan lembah batu ini. Han Li melihat jika itu adalah catatan hidup seseorang. Lalu ia juga mengecek beberapa catatan. Yang pada akhirnya ia menemukan catatan cara orang itu mencapai ranah Naskensolnya. Han Li merasa jika jatuh ke tempat ini adalah berkah sekaligus kutukan. Karena tanpa informasi dari catatan itu, maka ia akan sulit mencapai Naskensol. Bahkan dengan bantuan Jiu Kuling Sen sekalipun. Tak hanya itu, ia juga menemukan sebuah kitab tentang bahasa monster. Dan ia berniat untuk menghafal semuanya. Karena dengan begitu, maka dirinya dapat memahami isi dari plat perunggu. Setelah itu, Han Li mendapatkan banyak informasi tentang situasi di desa tersebut. Dan beberapa orang bilang jika Tetua Feng terkenal sangat kuat, sehingga Han Li merasa jika Tetua Feng akan merepotkannya. Setengah hari kemudian, Han Li segera kembali menuju ke kamarnya. Tapi ia berpikir siapakah orang yang ada di kamarku, dan apakah orang ini adalah Penatua Feng. Terdengar suara dari dalam kamar yang memaksa Mei Ning untuk menikah dengannya. Han Li pun mengerti, pantas saja orang ini terus memperhatikanku, karena ternyata dia sangat menyukai Mei Ning. Di dalam kamar, Mei Ning mengatakan jika aku adalah seorang kultivator, jadi diriku tak akan menikahi manusia fana, dan lebih baik kau pergi sekarang juga, karena aku akan berpura-pura hal ini tak pernah terjadi. Meskipun begitu, Tetua Feng memaksa agar sebaiknya kau menuruti keinginanku. Lagi pula di tempat ini kekuatanmu tak akan berguna. Dan jika kau menolak, maka akan sulit bertahan hidup di sini. Mei Ning merasa kesal karena diancam oleh Tetua Feng. Namun Tetua Feng tak peduli dan segera melancarkan aksinya. Bahkan ia bilang jika temanmu tak mungkin bisa menyelamatkanmu. Sebab aku adalah orang terkuat di tempat ini.
Oleh karena itu, tak akan ada yang mampu untuk menghentikanku. Secara tiba-tiba, Han Li masuk yang membuat Tetua Feng sangat terkejut. Sedangkan Mei Ning langsung berlindung di belakang Han Li. Dan ia mengingatkan agar Han Li berhati-hati dalam menghadapinya. Tetua Feng yang kesal bertanya, kapankah dirimu kembali? Dan bagaimana bisa aku tak menyadari kedatanganmu? Padahal kekuatan dalamku sangat luar biasa. Han Li berkata, jika sepertinya kau sangat sombong dengan kemampuanmu, tetapi kau begitu bodoh karena berani untuk melawanku. Mendengar hal itu tentu membuat Tetua Feng menjadi sangat marah. Sambil menerjang, Tetua Feng berkata, jika aku akan mematahkan lenganmu sebagai hukuman. Sehingga saat itu juga terjadilah pertarungan di antara mereka. Tapi dengan sangat mudah Han Li menghindari serangan itu. Bahkan kini justru Tetua Feng yang diancam menggunakan pedang. Han Li mengingatkan jika sebaiknya kau jangan bergerak, sebab aku tak mau diusir karena membunuh orang. Tetapi jika kau memaksa, maka jangan salahkan aku kalau bertindak kejam. Mei Ning tak menyangka jika Han Li adalah seorang kultivator yang begitu hebat. Sementara Han Li berniat untuk mematahkan lengan dari Tetua Feng. Karena sebelumnya Tetua Feng ingin mematahkan lengan Han Li. Tetua Feng berteriak kesakitan saat tangannya dipatahkan. Lalu Han Li berkata, jika kau sampai masuk ke ruangan ini lagi, maka akan kupastikan kau benar-benar mati. Tetua Feng langsung menyerah begitu saja. Dan ia mengakui kesalahannya karena telah salah menilai Han Li. Bahkan dirinya bergegas kabur ketakutan. Han Li bergumam jika aku benar-benar ingin membunuhnya. Tetapi hal ini akan beresiko kita berdua diusir dari desa. Seharusnya dia tak akan berani datang ke sini setelah tangannya kupatahkan. Mei Ning langsung mengucapkan terima kasih pada Han Li. Dan ia bersumpah tak akan pernah menerima orang seperti itu. Karena Mei Ning hanya akan menikah dengan seorang kultivator yang kuat. Lalu ia bertanya, apakah Anda sudah menemukan cara untuk keluar dari sini? Han Li menjawab, jika kau juga sudah tahu kalau kita tak mungkin dapat keluar. Namun Mei Ning tak percaya begitu saja, sebab Han Li sangat tenang ketika berbicara dengan penatua pertama. Dan ia yakin kalau Han Li memiliki cara untuk pergi dari sini. Han Li menjelaskan, meskipun aku memiliki cara untuk menangani binatang-binatang itu, tetapi aku akan sibuk untuk melindungi diriku sendiri. Sehingga kau harus tinggal di sini karena mungkin dirimu akan menemukan cara lain. Walaupun demikian, Han Li merasa jika diriku seperti orang munafik. Tetapi itu jauh lebih baik daripada dia mempertaruhkan hidupnya bersamaku. Padahal jika aku memiliki kekuatan, pasti diriku akan menolongnya. Mei Ning bertanya, jika diriku dapat memulihkan kekuatanmu untuk sementara waktu, apakah kau mau mengajakku untuk keluar dari sini? Mendengar perkataan itu tentu saja membuat Han Li menjadi terkejut. Mei Ning memberitahu jika aku memiliki cara untuk memulihkan kekuatanmu secara singkat. Sebagai balasan, kau harus membantuku menemukan seniorku dan meninggalkan tempat ini bersama-sama. Namun Han Li bilang, bukannya aku tak percaya padamu, tetapi bahkan seorang Nasken Soul saja tak dapat menemukan solusi keluar dari sini. Mei Ning menjelaskan jika aku memiliki tubuh sumsum giok, dan ia pun segera memperlihatkan tanda merah di tangannya. Han Li menyadari jika ini memang benar adalah tanda fisik sumsum Jet Phoenix. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 133 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.